Saudara, sidang demi sidang sudah dilalui oleh terdakwa pembunuhan berencana Yosua Ferdy Sambo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tuntutan pun sudah dibacakan jaksa penuntut umum. Tidak main-main, jaksa menuntut Sambo dengan hukuman seumur hidup. Saat diberi kesempatan untuk membacakan nota pembelaan, Sambo mengeluarkan upaya terakhirnya untuk mengunggah majelis hakim agar memberikan vonis ringan bagi dirinya. Sangat jelas terlihat dari berbagai pembelaan Ferdy Sambo di persidangan, baik melalui dirinya sendiri maupun kuasa hukumnya. Mantan Kadif Propam Polri ini berupaya bisa lepas dari jerat pidana pembunuhan perencanaan. Termasuk saat membacakan pledoi atau nota pembelaannya di persidangan. Sebagai upaya pembelaan terakhirnya, Sambo kembali menyampaikan sejumlah poin yang bisa menghindarkan dirinya dari delik pembunuhan berencana. Mulai dari tidak adanya rapat di lantai 3 rumah pribadi Sambo, mengaku sedang kalut saat memerintahkan Eliezer dengan kata-kata hajar yang menurutnya disalahartikan oleh Eliezer dengan menembak Yosua. Dengan amarah yang memuncak, saya mengkonfirmasi Yosua, mengapa ia berlaku kurang ajar terhadap istri saya. Namun Yosua menjawab dengan lancang, kurang ajar bagaimana, Komandan? Seolah tidak ada satu apapun yang terjadi. Kesabaran dan akal pikiran saya pupus. Entah apa yang ada di benak saya saat itu. Namun seketika itu juga terlontar dari mulut saya, hajar Cat, kamu hajar Cat. Richard langsung mengokang senjatanya dan menembak beberapa kali ke arah Yosua. Sama sekali tidak benar keterangan Richard Eliezer di depan persidangan yang menyampaikan bahwa cerita tersebut saya sampaikan kepada dirinya di rumah Saguling sebelum peristiwa tembak-menembak terjadi. Padahal pada sejumlah keterangan Eliezer di persidangan, bekas anak buah Ferdy Sambo ini mengatakan Sambo sudah menyiapkan pembunuhan Yosua di lantai rumah Saguling dengan memintanya menembak Yosua. Bahkan Eliezer menyebut Sambo sempat mengatakan Yosua harus dikasih mati karena telah kurang ajar kepada istrinya Putri Chandrawati. Lalu masih di keterangan Eliezer, saat mengeksekusi Yosua, perintah Sambo pada dirinya jelas, yakni tembak Yosua. Tapi lagi-lagi Sambo membantah semua keterangan Eliezer ini pada nota pembelaannya. Atas sanggahan Sambo di nota pembelaannya, Eliezer hanya bisa mengatakan sebagai anggota Polri dirinya hanya diperalat Sambo. Richard langsung mengokang senjatanya dan menembak beberapa kali ke arah Yosua. Peluru Richard menembus tubuhnya, kemudian menyebabkan almarhum Yosua jatuh dan meninggal dunia. Kejadian tersebut begitu cepat. Stop, berhenti, saya sempat mengucapkannya. Berupaya menghentikan tembakan Richard dan sontak menyadarkan saya bahwa telah terjadi penembakan oleh Richard Eliezer yang dapat mengakibatkan matinya Yosua. Lantas saya segera keluar memerintahkan Prayogi untuk segera memanggil ambulan sebagai upaya memberikan pertolongan bagi almarhum Yosua. Di masa awal-awal pengabdian saya atas kecintaan saya terhadap negara dan kesetiaan kepada Polri, khususnya Korps Brimob, saya dipilih menjadi ajudan yang dimana tugas saya menjaga dan mengawal atasan. Di usia saya ini tidak pernah terpikirkan ternyata oleh atasan saya, di mana saya bekerja memberikan pengabdian kepada seorang jenderal berpangkat bintang 2 yang sangat saya percaya dan saya hormati, di mana saya yang hanya seorang prajurit rendah berpangkat barada yang harus mematuhi perkataan dan perintahnya, ternyata saya diperalat. Kembali memojokkan Eliezer, Sambo bersikukuh tidak ada perencanaan pembunuhan. Menurut Sambo, saudara, satu-satunya skenario yang ia buat adalah pasca penembakan. Itu pun ia sebut untuk melindungi Eliezer dengan dalih ada ancaman terhadap diri sendiri dan orang lain. Untuk memperkuat pembelaannya, Sambo mengatakan dirinya masih berusaha menyelamatkan Yosua dengan meminta ajudan lainnya untuk memanggil ambulans. Padahal
Dalam keterangan Eliezer di persidangan, sang justice collaborator ini mengaku melihat Sambo menembak saat Yosua sudah tersungkur untuk memastikan Yosua sudah tewas. Sebagai seorang anggota polisi yang berpengalaman sebagai penyidik, maka sesaat setelah peristiwa penembakan yang dilakukan oleh Richard Eliezer, dengan cepat saya dapat menggunakan pengetahuan dan pengalaman saya untuk mengatasi keadaan tersebut. Ketika saya melihat senjata yang terselip di pinggang belakang kanan Yosua, maka saya segera mencocokkan situasi yang terjadi dengan cerita yang layak sebagai cara untuk melindungi Richard Eliezer. Imajinasi saya bekerja dan segera saya mengambil senjata HS dari pinggang Yosua, menggenggamnya dan menembakkan ke dinding di atas tangga. Lantas menggenggamkan senjata tersebut ke tangan Yosua dan kemudian menembakkannya ke dinding atas TV di ruang tengah rumah Duren 3. Sehingga cerita tembak-menembak antara Richard Eliezer dengan Yosua dapat tergambarkan di tempat kejadian perkara. Kemudian saudara menembak. Nembak yang mulia. Berapa masih ingat? 3 sampai 4 kali yang mulia. 3 sampai 4 kali. 3 sampai 4 kali. Kemudian setelah korban tumbang, apa yang terjadi? Jadi habis saya tembak tuh yang mulia langsung jatuh. Saya dengar ada suaranya almarhum, memang pas bisa tembak itu dia jatuh ada suaranya yang mulia. Habis itu langsung Pak Sambo maju yang mulia di samping saya. Pak Sambo kan sebelah kiri saya. Langsung maju ke depan yang mulia. Sudah pegang senjata api yang mulia. Langsung nembak ke arah almarhum. Konsistensi Sambo untuk terlepas dari delik pembunuhan berencana dan tuntutan hukuman penjara seumur hidup ditandai dengan narasi pelecehan seksual yang kembali didengungkan dalam pembacaan nota pembelaan. Sambo tetap bersikukuh bahwa peristiwa pelecehan seksual yang menimpa istrinya lah yang menjadi pemicu pembunuhan Yosua. Padahal tidak ada satupun kesaksian maupun fakta di persidangan yang bisa membuktikan itu. Bahkan seorang ahli kriminologi yang memberikan keterangan di persidangan pun mengatakan motif pemerkosaan tidak bisa dibuktikan karena korban, dalam hal ini Putri Chandrawati, tidak melakukan visum et repertum. Penderitaan yang menimpa saya dan keluarga hari ini diawali dari peristiwa yang dialami oleh istri saya, Putri Chandrawati, pada tanggal 7 Juli 2022. Pada tanggal 8 Juli 2022, istri saya yang terkasih Putri Chandrawati tiba dari Magelang dan menyampaikan bahwa dirinya telah diperkosa oleh almarhum Yosua sehari sebelumnya di rumah kami di Magelang. Seumur hidup adalah tuntutan yang diajukan oleh jaksa untuk dikabulkan majelis hakim sebagai vonis bagi Ferdy Sambo. Saat itu tidak ada reaksi yang ditunjukkan Sambo. Dalam pembunuhan ini, jaksa menilai Ferdy Sambo merupakan dalang atau mastermind dari pembunuhan Yosua. Jaksa menyebut Ferdy Sambo melakukan perencanaan pembunuhan secara matang dan sistematis. Sambo secara sadar menyampaikan niatnya membunuh Yosua kepada Ricky Rizal dan Eliezer di lantai 3 Rumah Seguling. Bahkan Sambo memberikan bekal peluru kepada Eliezer. Jika terdakwa lain seperti Ricky Rizal, Kuat Maruf, Eliezer, bahkan Putri Chandrawati punya alasan yang meringankan, berbeda dengan terdakwa Ferdy Sambo, saudara. Jaksa menilai tak ada unsur meringankan, malah justru adanya unsur yang memberatkan. Apa saja itu? Yang pertama adalah perbuatan Ferdy Sambo yang telah menghilangkan nyawa manusia. Lalu sebagai anggota Polri, perbuatan Sambo telah mencoreng nama institusi Polri dan menyebabkan Polri kehilangan kepercayaan publik. Kemudian perbuatan Sambo sebagai pejabat tinggi Polri juga dinilai tak patut dilakukan sebagai aparat penegak hukum. Hal yang memberatkan lain adalah ulah Sambo ini menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Dan mirisnya saudara, Sambo turut menyeret banyak anggota Polri yang menghancurkan karir sejumlah polisi.
Dan yang terakhir adalah selama sidang Sambo berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya. Isi nota pembelaan Sambo yang terlalu menyudutkan Eliezer juga disadari keluarga almarhum Brigadir Yosua. Bahkan Ibunda Yosua menganggap Putri Chandrawati lah yang berbohong, menjadikan motif pelecehan seksual sebagai alasan pembunuhan anaknya. Oleh karena itu, Ibunda Yosua juga percaya meski tuntutan jaksa penuntut umum terhadap Eliezer lebih berat dari Putri Chandrawati, namun pada akhirnya majelis hakim akan memberikan putusan yang seadil-adilnya untuk Eliezer. Sayangkan atau herankan di dalam tuntutan daripada JPU, namun di sini kami sebagai keluarga tidak mengerti akan proses ini. Jadi kembali kepada hakim nanti bagaimana tuntutan yang selayaknya kepada berada atau Richard. Kepada Putri sangat-sangat kami kecewa dan sangat-sangat kami miris di dalam tuntutan yang diberikan JPU, karena Putri adalah dalang dan sumber daripada semua pembunuhan berencana seperti yang disaksikan dia tadi dengan suaminya yang tercinta. Dia bercerita. Setelah banyak poin pembelaan yang disampaikan Ferdy Sambo dan kuasa hukumnya, akankah nota pembelaan Ferdy Sambo ini seperti judul awal Sambo, yakni pembelaan yang sia-sia? Atau pembelaan Sambo sesuai dengan judulnya, setitik harapan dalam ruang sesak pengadilan? Biarkan majelis hakim yang menilai, termasuk pada Richard Eliezer yang dipojokkan Sambo berulang kali. Sebagai wakil Tuhan di meja peradilan, masyarakat berharap hakim dapat menjatuhkan vonis yang seadil-adilnya. Eliezer pun akan ikhlas menerima apapun keputusan tunangannya itu. Kalaupun lama, saya tidak akan egois dengan memaksa kamu menunggu saya. Saya ikhlas apapun keputusanmu, karena bahagiamu adalah bahagiaku juga.